Oke, Rahmat Hidayat. Gimana rasanya Iya, habis coaching? Pengalaman coaching. tersalurkan apa yang menjadi permasalahan Mhm. dan menggali lagi apa yang kita inginkan untuk pemecahan masalah tadi gitu teh. Yang sebelumnya itu kayak nggak ada yang nanyain gitu, kayak kita yang cari sendiri gali-gali gitu. Tapi dengan adanya coaching, akhirnya permasalahan itu tergali dan menemukan jawabannya dari diri sekitar sendiri melalui Teh Gina gitu teh. Hmm. Terima kasih ya teh. Sama-sama, Rahmat. So, gimana rasanya di Selalu coaching? jadi happy teh, apalagi Teteh kan orang yang menjadi inspirasi buat saya sendiri teh. Thank Baik you. itu dari baik itu dari pendidikan Teteh, dari karir Teteh yang dari jadi trainer itu kan menginspirasi saya supaya bisa menjadi trainer atau terima kasih banyak Teteh. Selalu Sama-sama. menginspirasi Teteh. Pasti, kamu juga selalu menginspirasi, Rahmat. Ditunggu kolaborasi kita bareng. Siap teh, siap, 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 Oke, siap, ya udah. Kalau gitu ya, aku ke yang selanjutnya ya. siap. Ya teh, terima kasih Teteh. Assalamualaikum. Wah. So, ya, kumaha duit tuti. Dua astuti tersayangku lah di coaching. Belum teh. Loh. Mm-mm. Jadi tahulah jawaban yang ingin kita tahu caranya. Ya mungkin saat ini sebenarnya tahu, cuman karena lewat coaching ini jadi lebih keluar. Gitu. Kasih ya teh. Sama-sama, makasih sama diri sendiri. Yuk, kita pelukan, pelukan. Makasih diri sendiri. Luar best. Apa yang dirasain sekarang? Yang dirasain udah speechless, udah gak ngomong, dia udah. Udah teh. Udah, Sudah keluar. udah. Dan rasanya ada apa di dirimu? Udah rasa seperti apa? Oh, Tolong. rasa ya jadi sekarang bisa lebih pede terapkan dalam kerjanya, dalam hidup, Dalam biar sukses. ya, Masya Allah. Alhamdulillah. So ini coaching, gimana jadi coaching itu? Yang jadi coaching, belajar, belajar mengetahui orang, memahami orang, ngerti, menyelami lah teh, Menyelami. banyak ilmu. Baik. Menyelami dirimu. Selamat berproses, karena itu kata-kata kita. Selamat berproses. Selamat sukses, see you on top ya. Pokoknya barokah dunia akhir. Amin. Aduh, alhamdulillah, masya Allah. Makasih Teteh, makasih Pusdikat. Amin, sayangku.
Oke, kalau gitu kita foto dulu. Ya, Aduh, kayaknya motonya merah-merah. Motonya apa? Merah. Berarti kalau yang di foto sebelumnya ya, sebenarnya ini bagus-bagus. Iya. Buat contoh kalau foto sebelumnya belum belum ada bawang bombay gitu diirisin ya. Oke, ya udah oke. Ntar kita foto dulu. Nih, kumaha adikku, udah di coaching, silahkan selesai. Alhamdulillah ini lebih inilah. Nah, harus hirup-hirup nafas dulu nih. Seumur hidup, seumur hidup loh. Dari dirimu dilahirin dari tahun 80. Ya terima kasih Teh Gina ya kan. Terima Karena kasih. dengan seperti ini, jadi saya bisa mengetahui kan, sebenarnya itu saya sudah mengetahui, cuma mau gimana jalannya kan bingung itu. Nah ternyata dengan kita itu terbuka ya kan, dengan orang yang tepat itu jauh lebih melegakan ya kan, daripada kita tuh apa pikir sendiri. Ya ampun. Ya. Oke, terima kasih Teh Gina. Jangan lama-lama. Aku itu aja dari saya, cukup. Kalau mau ngasih tahu ke teman-teman yang belum pernah coaching, apa yang mau kamu sampaikan? Kadang kita perlu ini ya teman-teman, perlu mengetahui nilai-nilai dari diri kita. Kadang kita juga kesusahan untuk mengetahui nilai-nilai diri kita, maka perlu kita itu sosok seseorang yang memang bisa membantu, yang memang tepat, jangan asal-asalan, karena memang kelihatannya orang yang tidak tepat nanti akan mengarahkan kita ke perbuatannya kurang tepat juga. Untuk pintar-pintar memilih. Namanya blind spot, makanya ada coaching. Blind spotnya di belakang, nggak disadari. Aku juga punya blind spot, makanya aku perlu juga di coach. Masya Allah, alhamdulillah, barakallah, Denny. Akhirnya. Ya. Ini direkam ini. Ya kan ini testimoni, udah. Oh gitu. Aman. Yang tadi mah nggak ada yang direkam, semua rahasia kita berdua sama Allah. Apa-apa. Ya, Teteh orang pertama aja yang selama seumur hidup itu bisa ini. Lain-lainnya. Istri saya juga nggak mungkin bisa. Tapi ya saya harapkan apa. Terima kasih sudah mau terbuka, terima kasih sudah percaya. Ini semuanya jalannya Allah, Akbar. Ini kan ini tugas MMDP. Kalau andai kata ini nggak tugas MMDP juga saya nggak terbuka lah. Loh, kalau nggak terbuka ya nggak apa-apa juga. Yang rugi ya nggak terbukanya, nggak apa-apa. Aku sih orang aku juga. Terus yang mau berproses mangga, ya enggak ya udah. Gitu. Untung dikasih gratis, harusnya bayar. Ya udah. Oke lah. Yang rugi ya nggak mau terbuka, yang rugi ya masih nyimpan. Udah tahu semuanya konfidensialnya dijaga, amanahnya dijaga gitu loh. Ini kan betul-betul private gitu loh. Itulah kredensial sebagai seorang coach. Percayanya, amanahnya itu yang benar. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak-banyak, terima kasih. Nah, ini mungkin jalannya dari Allah SWT, saya tuh mengenal Teh Gina lebih. Mungkin jalan SMDP ini. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Sudah di coaching kan tadi 3 tadi. Bagaimana perasaan di coaching tadi coaching? Iya, luar biasa Teh, begitu mengena ternyata gitu kan, luar biasa. Ya untuk termotivasi menyadari apa yang selama ini memang seharusnya mungkin saya lakukan, tidak saya berikan lah, mungkin ada hak orang lain yang belum itu kebaikan. Terima kasih Teh. Alhamdulillah, Kang tadi terima kasih telah terbuka, telah jujur, telah jadi diri Kang tadi yang luar biasa, berharga, Masya Allah. Bangga.
Salam buat Tri, buat Elvan kalau pulang pondok. Sama ibu juga di rumah, salam. Siap, insya Allah. Makasih. Selesai. Nah, Buat sesuatu yang orang-orang berharga. satu yang berharga. Buat orang-orang yang belum pernah coaching, mau nyampein apakah? Ya, jangan ragu. Saya juga tadinya ragu, takut mau diapain. Ternyata kan sedangkan mengalir. Ya, hanya luar biasa. Selesai. Ya, sip. Jangan takut. Mesti yang belum saya juga ternyata was-was takut. Ternyata ya ngalir enak begitu. Ternyata memang perlu kan mungkin apa untuk apa menggali itu yang apa yang underneath lah yang selama ini kita buat tidak munculkan gitu. Anda Luar nih biasa. dimunculkan ya. Tadi nanaonkeun, tenang we warga-warga. Kalau kata gitu tenang, mau dinanaonkeun. Aman. Siap. Masya Allah, ya udah tuh, alhamdulillah Kang Teddy ya di 7.30 juga 31 kita nunggu kayak gini dan Siap. kan aktivitas di kantor tidak 5 sehat-sehat selalu ya. Siap, hatur nuhun teteh sehat selalu sukses terus. How do you feel? Perasaan setelah coaching ini. Iya. Ya aku ngerasa kayak iya ya, kenapa sih kayak ngapain sih kayak kamu gitu terlalu lama gitu, patah hati terlalu lama, maksudnya kayak patah hati, kenapa kamu jadi yang kayak gitu, malah merugikan dirimu sendiri gitu kan. Jadi kayak setelah ini ya jadi ngerasa oke, terbuka bahwa jadi kayak ngerasa tertampar sih teh, apalagi pas teteh tadi bilang yang di kalimat terakhir teteh yang apa yang udah di persepsi teteh tadi itu loh. Aku ngerasa kayak iya lagi, apa yang aku rasain tuh belum ada apa-apanya ternyata gitu. Dan kamu ngapain sampai kayak gitu gitu. Jadi lebih terbuka aja, jadi lebih terbuka. Jadi kayak ya oke, yuk bisa yuk bangkit lagi. Bobby, aku kirim whiteboarding di WhatsApp aku, di WhatsApp kamu, coba lihat biar kamu lihat sebentar. Check your time. Masih punya waktu, belum ada orang jam 8. Oke. Ya. Oke. Print, simpan. Siap. Ceritain ke teman-teman yang belum pernah coaching sama sekali. Ceritain gimana pasti coaching sebelumnya dan setelahnya. Saya tanya. Ya sebelum coaching tuh, ya itu kan saya tuh ngerasa hal itu tuh mengganjal ya teh ya. Ibarat kata itu tuh duri kecil dalam diri saya gitu. Itu tuh emang kecil sih, tapi kayak ganggu gitu loh teh. Kayak saya tuh jadi kayak, aduh, nggak tenang gitu loh, kayak kalau apa-apa tuh jadi kayak yang, aduh, kepikiran hal itu gitu kan. Dan itu kan aku mau cerita ke siapa gitu kan, ya bingung ya teh. Kok cerita sesama pekerja juga ya elah Bob, masih aja mikirin hal kayak gitu kan ya. Tapi kayak kalau cerita dengan coaching yang beneran bisa mengcoaching gitu ya, jadi kan mungkin jadi lebih jadi apa sih jadi lebih dibukakan jalan aja gitu loh. Jadi kayak oh iya ya, ternyata nggak segitunya Bob gitu kan, masih ada jalan, masih ada ini gitu, kamu harus jadi lebih tenang aja sekarang, lebih duri kecil itu kayak ya udahlah Bob, gak usah dirasa-rasain, jadi yang bisa di ini aja sih, bisa dibuang aja gitu. Dibuang ya, udah nggak dibawa lagi. Kirain mau dibawa-bawa terus. Aduh enggak lah, udah pakai ibaratnya pakai tusuk gigi ini udah, coaching ini tusuk gigi itu udah dihilangin gitu loh teh, duri-durinya tuh. Udah hilang, udah tenang. Thank you. Sama-sama Bobby. Terima kasih udah percaya, udah terbuka, udah mau coaching sama Tegi. Maaf ya, kayak ini mungkin permasalahan saya mungkin paling ciki kali ya di antara yang lain. Judging again. Iya, sorry. Aku cuma kayak, tapi ini tuh bener-bener, aduh, bener-bener
duri banget loh teh di dalam diri saya gitu kayak. Mas Bener Denny bawanya sepanjang umur. Hah? Dirimu kan nggak begitu. Iya, ini yang Mas Denny bawanya udah yang kayak dari lahir akhirnya tersadar. Oh, iya. Ya sih, pokoknya aku ya sih memang penting ya teh kita untuk melakukan coaching kepada orang yang tepat sih. Jadi sekarang lebih legowo lah, lebih menerima. Kalau di coaching lagi pasti mau kan? Ya pasti mau lah teh. Toh ini kan untuk kebaikan ya. Nah, Untuk itu dengerin improvement. teman-teman, betul kebaikan improvementnya buat siapa? Buat coachingnya. Ya, Oh, karena ya. kamu belah sini, belah sini buat coachingnya, bukan buat coachnya. Ya udah, kalau gitu kita akan foto dulu, masukin ke grup ya, bahwa kita udah beres dan kita lagi nunggu orang selanjutnya. Selamat untuk kembali menjadi Bobby yang dulu. Ya, welcome back Bobby. Durinya udah nggak ada. Bisa aja. Makasih dah yang udah dibantu, udah jadi ngerti gimana buat ngadepin mertua ya, supaya kan demi anak juga, gimana kan pengennya orang tua kan anaknya tumbuh kembangnya baik juga seperti itu kan. Jadi sama Teteh terima kasih sekali, ini membantu sekali ya. Iya. Dia terharu ya, iyalah itu dari Arkam tuh tadi jawaban yang paling kena banget. Iya benar-benar. Masya Allah. So gimana setelah di coaching, Argit? Biar diceritain ke teman-teman yang belum coaching. Iya, jawaban si anak si tadi sih yang kayak ya pengen kalau berandai-andai anaknya bisa ngomong tuh ya kayak gitu, seperti itu yang pengen yang bikin tersentuh tuh. Iya, kasih Teteh. Sama-sama. Dan gimana rasanya setelah di coaching, Argit? Yang tadi Ya, kayaknya nggak ada jalannya deh, kayaknya gini-gini terus deh. Dan lega setelah sih dah, lega bahagia kan. Selama ini kan juga belum nggak cerita ke siapa-siapa, istri kan juga ya gitu-gitu memaklum gitu. Ini cuma Teteh aja yang diceritain. Ya lega sih dah, lega ya udah keluar, insya Allah ada perubahan. Insya Allah ada perubahan. Dan setelah lega, setelah dikeluarkan, insya Allah ada perubahan. Rasanya gimana? Ada rasa apa nih? Ya masih ada tanggung jawab untuk ya merubah tadi tuh, merubah si ya anaknya biar jadi lebih baik seperti itu. Seneng lah, sudah lega. Masya Allah, Masya selamat Allah. Argit. Nanti kalau misalkan Arkam udah ada kata pertamanya, kasih tahu aku ya. Siap Ya, tak? aku akan bahagia banget pasti. Iya. Tapi buat istri, buat mertua bilang makasih juga loh, luar biasa kan mertuamu berdua itu. Masih aja kita ini ya, kita bikin Arkam. Masya Allah. Salam buat Arkam, buat istri. Ya, terus nanti kalau pas foto jalan-jalan barengnya, main Iya, bareng, fotoin kirimin ke aku kan ini. Karena besok kan mau bareng-bareng. Iya teh. Insya Allah. Kasih tahu ke teman-teman yang belum coaching, gimana? Yang belum coaching, Yang belum coaching segera ini manfaatnya banyak banget seperti itu. Apalagi gratis sama Teh Gina. iya bener banget. Rasa komunikasi Ron pada Allah, jalannya Allah yang terbaik buat Argit. Semoga sakinah mawadah warohmah sekeluarga Benar-benar. besar ya.
sehat-sehat selalu, prokesnya dijaga juga kalau pas interaksi sama tetangga, bagi bayi-bayi yang lain. Iya, bener-bener. Paling penting. Ya, wish you all the best dan kita ketemu nanti pokoknya malah ya bareng-bareng. Siapa tahu aku juga bisa ke tempat kamu, aku bisa ngeliat akang gitu ya. Iya teh. Ya, semangat untuk bertanggung jawab tunggu kembang anakmu Ya, jadi benar-benar. terbaik ya. Ya. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. So, how do you feel, Firda, setelah di coaching barusan? Aku sedikit kasih terapi di ujung dikit, Bang. Ya, How do you feel? senang sih Teh menjadi berpikiran positif. Apa lagi? Lebih bangga terhadap diriku sendiri. Trust yourself. Yes. And then apa lagi? Apa ya? Bisa memiliki sikap terbuka dan pola pikir. Dan Itu sih. sudah terbuka, sudah dapat pola. Ya, rasanya gimana? Apa yang kamu rasa? Senang. Senang yang kayak gimana? Firda terlahir kembali. Yay. Yay, we did it. Makasih loh udah terbuka sama aku. Ya, makasih juga Teh. Makasih juga buat Teh. Kalau mau ngomongin sesuatu sama orang-orang yang belum pernah di coaching, mau ngomongin apa kata? Yuk coaching. Biar pikirannya terbuka gitu loh Teh. Inilah coaching. Gimana? Senang. Akhirnya bisa mengeluarkan apa yang menjadi unek-unek isi hati yang selalu berseliweran di kepala. Itu sih. Dan sekarang yang berseliweran di kepalanya jadi gimana? Hilang lah. Ya. Oke, kalau begitu untuk Devi udah muncul deh. Sini mana open kamera? Ini udah beres sih ya. Oke, makasih ya Teh ya. Sama-sama. Bye. Tenang aja. Drop foto kita berdua terus boleh ditulis-tulis ya gimana rasanya di coaching, sharing di grup. Oke. Ya, bye-bye Teh. Jadi gimana Neng Devi setelah di coaching? Tahu nggak? Bikin nangis. Setelah di coaching, alhamdulillah ya, maksudnya yang ganjel-ganjel di hati teh plong gitu. Terus juga dapet solusi lah apa yang harus aku lakukan supaya kehidupan yang dulu tuh bisa keulang lagi gitu loh Teh. Jadi yang baik-baiknya nanti bisa dilakuin juga. Mudah-mudahan sih berhasil gitu kan dilakuin. Coba alami. Dan semua solusinya itu dari diri sendiri. Ditulis. Nggak ada dari kamu. Yakinkan diri Teh. Yakinkan diri. Dan dirimu yang pasti paling tahu jawaban yang terbaik. Iya. Dibanding yang orang luar gak tahu apa. Iya, benar banget. Blind spot di belakang teka tinggal nih, tata digali, disadar. Iya. Terima kasih banyak Teteh. Iya. Mohon udah percaya, udah ya. Iya. Kasih tahu ke teman-teman yang belum pernah coaching, warga-warga PT Kereta Api, nanti aku masukin di YouTube. Siap. Kalau coaching itu menyenangkan kok, tidak seseram yang dipikirkan. Jadi nggak usah dipikirin yang macam-macam. Tuh, teman-teman, coaching itu menyenangkan, tidak seseram yang dipikirkan. Alhamdulillah. Peluk virtual. Alhamdulillah Neng Devi. Ya udah, kita akan menjalankan karena kita memulai hari ini.
Iya, Baik. siap. Nanti kirimin aku foto bertiga ya, kayaknya seru. Iya. Kayaknya seru banget. Ya, Iya, Teh. selfie kan gitu kayaknya cakep banget. Iya, Teh. Ya udah tuh kalau gitu mah aku akan membolehkan yang selanjutnya masuk. Ya, siap, Teh. Terima kasih banyak, Teh. Kami sayang. Love you, Teh. Love you, I love love you. you more, love you more. Oke, Henry Prabowo udah beres di coachingnya. How do you feel after coaching? Feels great. Feels being someone new. I'm ready for Someone new, the best version of yourself ya. Not something new sih, not someone new juga, but it's you. Welcome back. Yeah. Back on track, just like you said. Siap. Tukang Aat lagi connect audio nggak apa-apa. So, ketika betul-betul menjalani si coaching itu, apa yang kamu rasain? Rasanya lebih plong ketika menjalani coaching itu, jadi apa ya? Jadi bisa lebih terbuka dan benar-benar nyari sesuatu yang aku cari dari sesi ini gitu. And I got it. You got it, bro. You got it. Thank you loh, Henry, for being open, for trust me, for trust the process. Nah, ini udah jawaban sebenarnya Allah terbaik untuk dirimu. Dari Makasih dirimu. banyak, Teteh. Iya. Makasih banyak juga, Henry. Feels great. Ya udah, selamat menjalani. Dan aku yakin itu akan banget. Karena itu udah kamu banget, udah paling cocok gitu. Dan kamu tadi ngelakuin hal sebaliknya, opposite pas sudah kita beres. Jadi itu bagus. Kamu langsung aku kasih tau, oke, tuh kan, you did that again. Oh, iya, and then you realize. Yep. Itu caranya Allah buat dicontohin, tuh baru beres, baru tersadar. Dilakuin lagi kan. Makasih Teteh, makasih ya Allah. Makasih Allah, makasih Allah. Alhamdulillah, Henry. So, untuk menjadi dirimu yang lebih baik lagi, Masya Allah, karena dirimu memang terbaik. You're doing great. Buat teman-teman yang belum coaching, mau ngomongin apa? Yang belum pernah coaching, ini kan nanti boleh masukin ke YouTube sama ke IG gitu. Maksudnya buat teman-teman yang belum coaching? Pernah coaching, iya dong, kan di PT Kereta Api banyak juga. Ya, nanti ngedengar kata coaching, aduh nanti takut diapain segala macam. So, apa yang mau kamu omongin ke teman-teman yang belum pernah coaching? Buat teman-teman yang belum pernah coaching, don't be afraid. Nggak usah ragu untuk being open. It feels great, guys. Good for you. Yeah. Nah, ini bener, bukan buat coachnya kok, buat coachingnya kok. Just let it flow. Just let it flow. I like that statement. Trust the process. Ya udah, Henry, selamat menjalani hari, selamat Jumatan kita. Iya. Makasih Teteh. Sama Henry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, atau si teh coaching sekarang Kang Agat. Sangat punten. Dikasih tahu ini ke orang-orang yang belum pernah coaching. Kumaha rasana di coaching teh? Ya, plong sih tehnya. Jantan aya perasaan plong naon anu salami ieu jantan onak-onak, anu jantan emotannya ayeuna aya perasaan. Oh, kieu tos kapenak masalahna kitu nya. Intina naon anu ku urang di salami ieu dijantankeun beban teh nya. Tos enak gitu karosna berarti urang lah kedah ngayekeun solusi ieu gitu teh. Dan solusi nu paling tepat pasti di diri sendiri Kang Agat. Mohon. Teh gina mau terang kumaha cara-cara. Nah, nu penting mah ku teh gina digali. Nah, teh gina ge percanten Kang Agat biasa gitu kan eta aya solusina. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan. Amal jariah teu pisan ya. Mohon. Ya. Barokallah Kang Agat, luar biasa ini coaching pegawai PT KAI sejati ya.
Insya Allah dilancarkan. Bismillah Oh, dan sing lancar sadayana tadi. amin, amin. Saat dilakukan. Tah iya coaching teh. Jadi tidak menakutkan kan Kang As? Ente atuh teh. Kamu mau teteh no coaching no? Pesan-pesan kepada semua orang yang belum coaching naon kan? Yang belum gitu kan. Oh bisa aya naon anu. Ya ternyata coaching itu sangat enak ya tehnya. Membantulah menyelesaikan masalah-masalah apa yang ada selama ini gitu teh. Dengan coaching, dengan cara coaching itu gitu. Jadi manfaat sekali diayakeuna coaching teh. Alhamdulillah barokallah. Qadar Allahnya tos jalana Allah gitu. Lagi misalnya paminta ya coaching mungkinnya keluar pagitannya salami paminta diayakeuna coaching gitu. Kan orang malah tiasana naon jadi salami ieu teh nya urang teh diunak-unak teh disimpen we pangintrek nyarios kaluhur teu wantun misalkeun teh nya tos sabaraha kali ngaeukeun masalah tapi teh jangan kaluarna wae panginten gitu. Alhamdulillah atuh Kang Aat berjuang insyaallah gerasok. Siap teteh, siap. Saya mah tos praktis pokoknya mah luar biasa. Kang Aat hatur nuhun kangge waktuna. Sami teteh hatur nuhun abi oge tos dibantosnya. Sami pisan. Ya atuh sing sehat Kang Aat. Amin. Amin. Teteh oge sing sehatnya, gawargi sing sarehat sadayana. Amin. Sukses pokoknya mah. Ya satu itu mah. Assalamualaikum Kang Aat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Fahmi setelah di coaching? How do you feel? Ya, alhamdulillah sih lebih apa ya? Pikiran saya lebih terbongkar lagi sih, terbongkar. Bahasa Bang terbongkar. Terbongkar. Asapnya. Karena sering bongkaran apa terbongkar gitu. Lebih ya itu intinya tadi ternyata cara-cara solusi itu dari diri kita sendiri yang tahu. Cuma ya karena belum tergali aja, belum terbongkar aja, jadi nggak tahu cara ngeluarinnya gimana. Ketika udah tergali, terbongkar, gitulah. Udah tahu mau gimana. Iya. How do you feel? Ya tadi pikiran lebih enak, ya mungkin bisa mencari-cari solusi yang lebih baik lagi, bisa lebih bahagia. Amin. Itu aja sih, Teh. Ya udah, ya. Terima kasih Teh Gina untuk coachingnya, udah membantu saya untuk menggali, membongkar tadi apa yang ada di pikiran. Pekerjaan banget ya. Seru pokoknya bahasa-bahasanya. Oke, dan ketika udah menggali, udah membongkar, dan kamu nanti udah ngelakuin itu semua, jadinya lebih gimana? Lebih lega ya. Di dada nih lega ya. Dan buat teman-teman yang belum coaching, apa pesannya? Teman-teman yang belum coaching, yang coaching one-on-one ini? Kan nanti bakal banyak. Ya harus disiapin lagi sih bahan-bahan apa aja yang harus mau disampaikan, karena saya tadi sekilas aja sih. Jadi arahnya belum spesifik gitu. Goalnya tuh belum benar-benar spesifik goalnya. Kayak gitu. Dan ketika udah coaching semakin ngerucut, terus semakin spesifik, akhirnya tersadar. Ya, jadi tahu akar permasalahannya di mana, kayak gitu. Dan solusinya gimana dari diri. Iya, siap. Ya udah Fahmi, selamat melanjutkan dan selamat melaksanakan nanti malam ya. Siap. Amin. Ya udah. Assalamualaikum Fahmi. Waalaikumsalam. So, gimana pengalamannya di coaching?
pengalamannya jadi lebih menghargai diri sendiri aja sih, Teh. Lebih jadi diri sendiri aja, bisa mengatur waktu untuk sendiri, me time soalnya Teh. Memang gak terlalu memikirkan jadi ngikut ya kerja, habis kerja keluarga, kerja keluarga, sekarang harus lebih me time aja. Disediakan waktunya untuk me time, lebih menghargai diri, jadi diri sendiri bahwa kita berharga. So, how do you feel? Habis coaching, habis mengakui itu semua susah untuk dirimu. Lebih plong, lega, jadi lebih lega Teh. Saya jadi ada yang mendengarkan isi hati saya yang sempat terpendam, misalnya nggak bakal ada yang tahu kalau perasaan saya saat ini seperti ini, dan tentang kerjaan gitu Teh, akhirnya saya kasih tahu ke Teteh, jadi ada yang mengetahui perasaan saya, jadi saya lebih tenang. Jika kamu benar-benar pada saat saya bisa lebih bahagia dari sebelumnya. dan dengarkan dirimu sendiri, dirimu lebih tenang, lebih ada jeda, ada pause ngomong. Nah, kayak tadi pas ditanya sama Bu Adin, you can feel it. Aku aja bisa ngerasain. Beda, ini stepmu yang dibutuh. Gimana rasanya sekarang? Betul-betul sudah menerima, melakukan, dan menyadari. Ini, coaching ini, dan aku tahu jawab. Ini sangat bermanfaat sekali Teh. Manfaatnya akan terbukti kalau kita melakukannya. Baru bisa aku ninggalin kamu. Tadi belum bisa aku ninggalin. Belum ya Teh, kan? Belum jalan, ini belum pulang, ini masih saya. Oh ini udah. Ketawanya juga beda. Sebelum pas ya Teh, tadi ada beban kok belum kelar. So welcome back, Elsa Guto. Nice to see you here today. Saat ini. Terima kasih Teh. Sama sayang. So, satu kata apa? Semangat. Ini yang aku bilang, mau ketawa-ketawa ngakak, kayak mau nangis-nangis. Nih, yang dibilangin. Congratulations. Makasih ya. Kasih banyak Teh. Makasih bisa ketawa lepas kayak gini. So, bebaskan diri. Bebaskan diri. Welcome, Free Spirit. Selamat datang kembali. Iya Teh. Makasih. Nah, udah izin live ya Teh. Oke, Pipit. Alias Lianti. Kalau nggak kalau manggil saya apa lagi Pipit. Gimana rasanya udah di coaching? Sampai habis dapat? Lega Teh.
Mhm. Bisa mengekspresikan tuh senang banget ya. Ada itu aja. Terima kasih buat Teh Gina. Mhm. Ya, udah mudahan lagi. Biasanya udah banyak anak orang. Ya itu udah cukup. Udah nih, aku Mengekspresikan. udah mau ngambil tema yang aman, jauh dari nangis. Nggak bisa. Kan udah dibilangin aku mah. Dikejar Gampang. terus. Ekspresikan. Ya. And how do you feel setelah kamu mengekspresikan dirimu? Jadi lebih tenang. Apa ya? Percaya diri. Ya, terima kasih sama diri sendiri. Good. Good. Aku pengen dengerin. Makasih sama diri. Saya bilang, makasih Pit. Makasih ya, Pit. Ada lagi yang boleh sampein ke Pit? Tetap sabar dan tangguh ya. Tetap sabar dan tangguh ya. Manusia kuat. Ah itu tuh denger itu aja orang mau nyanyi, gue mau nangis. Kayak gitu lah. Yang belum pernah di coaching, kamu mau ngasih pesan apa ke orang-orang yang belum pernah di coaching? Ekspresikan lah. Pada orang-orang manggil aku tuh orang yang ekspresif, katanya gitu. Padahal mereka nggak tahu kalau aku tuh nggak ekspresif sebenarnya. Nggak ada yang tahu. Seberapa banyakkah, seberapa jauhkah dunia mengenal Pipit yang sesungguhnya? Kalau dulu sebelum menikah tuh ya semua tahu begitu. Tapi kan setelah menikah, lah persen ya. Jadi mau ngomong apa? Enggak, ngomong apa ke teman-teman yang belum coaching? Coaching kah? Atau coaching menakutkan? Coaching bikin aku nangis ngabisin tisu? Coaching bikin plong. Bikin plong, udah kayak polo. Hai iklan kita teh. Iklan aku biarin lah, nggak apa-apa sih, patut nanti di endorse. Masih ada ya? Udah nggak ada, kayak jarang banget. Permen jadul. Ya, lebih plong teh. Nah, keluarkan saja apa yang menjadi beban. Teh. Dan ketika kamu sudah mengeluarkan dan benar-benar melakukan hal itu tadi, apa ya rasanya dampaknya buat kamu? Dampak psikologis. Bangga teh sama kalau kita udah ngelakuin gitu. Bisa ya bangga sama diri sendiri. Ternyata kita tuh bisa loh gitu. So make yourself proud. Proud to be yourself, of course. Balik-balikin doang. Yes. Yes, ma'am. Oke, Pit, selamat berproses. Selamat menjadi dirimu. Ya. Tadi kita udah banyak. Ya, dan ingat jawabannya semua dari. Betul. Iya. Makasih, Teteh. Sama-sama. So, Lisa, gimana rasanya jadi coach? Lega teh, lebih terarah aja. Insya Allah nanti mulai sekarang harus berani, harus membangun harapan. Jangan hidup stay begitu-begitu aja sih teh. Emang gak enak sih. Kayak bawaannya tuh lemes gitu aja teh, nggak bergairah, biasa aja gitu. So, setelah coaching mau lebih bergairah melakukan itu semua? Tadi udah kita dapetin. Pastinya sih teh. Ya itu buat jadi gambaran aku gitu. Harus seperti ini gitu teh. Jangan ngeliat ke belakang. Lihat kita, tahap kita nih, hari ini kita udah melakukan apa gitu. Apa kita udah bangun harapan. Kita harus buat target dulu sih teh, yang penting ya. Setelah kita udah membuat target, baru
lakukan secara tenang, sabar, secara bertahap gitu. Nggak usah jadi beban gitu ya Teh. Gitu Teh. Dan semua ternyata jawabannya dari kamu. Makasih Lisa, udah percaya sama Teteh. Tenang sih. Aku jadi sedih deh. Karena aku setiap masalah itu nggak pernah cerita sama siapapun Teh, dari dulu sampai sekarang juga aku nggak pernah cerita. Jadi aku jalinin aja sendiri gitu. Dan ketika kamu bisa cerita sama Teteh, kita keluarin semua yang dipendam selama Iya. Susah Teh. Gimana ya Teh kalau kita tipe orang yang jarang cerita sama orang gitu. Karena emang itu udah terbangun dari kecil. Jadi sampai sekarang juga masih tetap sama. Nggak sama loh. Tadi kamu udah cerita sama aku loh. Udah cerita loh. Iya. Dan ini pertama kali aku cerita. Aku gak pernah cerita sama orang. Jadi nilai kayak. Walau aku sekarang udah punya anak 1. Tapi gitu. Kayaknya motivasi aku sekarang cuma anak. Dan setelah di coaching gini ya aku bakal coba gitu ngebangun target aku ke depannya seperti apa. Aku baru kali ini nangis depan orang Teh. Aku nggak pernah nangis. Bahkan depan orang tua, depan ibu aku juga aku nggak pernah nangis. Baru kali ini pernah. Aku bela-belain ke kantor. Cuma biar bisa ngungkapin yang seperti ini di coaching gitu. Karena aku belum pernah ngalamin di coaching seperti apa. Dan ketika udah ya ini di ruangan yang sepi Teh, yang nggak ada orang sama sekali, bener-bener aku ngantor. Karena emang semuanya WFA aku, dan aku juga lagi ya masalah kerjaan juga karena aku terpisah dari unit, karena unit kan terpusat dan aku ditempatin di sini di ruangan sendiri karena atasan ngasih kebijakan dekat sama keluarga di Jakarta gitu. Makasih Teh. Makasih loh Lisa. Teteh makasih loh. Lisa udah berani untuk mencoba hal yang baru. Lisa udah berani untuk mengungkapkan semua yang dipendam. Berat sih, ya. Baru pertama. Udah Teh. Yang lain udah menunggu. Oke, nggak apa-apa, Rahmat doang, biarin aja. Semua ada waktu. Nanti aku habis ini baru aku arah ke rumah lagi. Karena tadi yang menunggu 30 menit, jam 1 aku datang dari pagi di sini. Sendiri. Karena aku suka menyendiri sih. Oke. Ya udah tenang. Tinggalin. Aku tenang, aku orangnya tanggung jawab. Kalau udah aku pasangin lagi, nggak mungkin aku lihat. Iya. Pengalaman pertama. Tapi tugas coaching aku jelek banget Teh. Nanti aku udah ngelakuin, cuman aku malu buat ngirimnya. Gak ada yang jelek, gak ada yang bagus banget, gak ada yang salah, gak ada yang benar. Ingat, semuanya perspektif. Betul? Yang penting nyobain, dilakuin penuh hati. Itu kan kata kemarin. Oke. Saya udah bangga sama Lisa. Lisa udah ngelakuin sesuatu yang betul-betul pertama kali. Udah berani. Ya. Kita udah bangga banget. Nah, udah tenang? Iya udah. Kalau Lisa tadi udah bilang aku udah tenang Teh. Nah, aku udah bisa ninggalin. Kalau belum, aku tungguin aja. Tinggal ngejalanin targetnya aja nanti. Ngejalanin targetnya. Lo salamin buat anakmu.
buat pasanganmu, dan tentunya buat dirimu juga yang udah sangat luar biasa semangat berani mengeluarkan selama ini dipendam dan nggak pernah cerita. Ya paling aku nangis ya depan kalau sholat aja sih. Ke Sebenarnya Allah. masalah aku nggak kelihatan teh, tapi melawan rasa yang ada di hati aja yang nggak berat gitu. Dan pasti bisa. Ya, tadi kita sesuai dengan podcast. Ya Allah. Barakallah sayang. Iya. Ya Allah sayang banget sama kamu. Biar kamu benar jadi versi sayang terbaik. Nah, melangkah. Aku kenapa teh? Handset kurang naik handset aku nggak kedengaran suara teteh. Oh, enggak apa-apa. Aman kok, aku nggak dengar. Oh, ya. Melangkah. Oke. Aku live. Oke, tenang aja. Aku nggak live Oh di ya. rumah. Aku nunggu diusir. Dikeluarin aja deh. Aku nunggu di kick sama Tata aja deh. Ada aja. Ntar kita tunggu Rahma. Kita belum foto loh. Belum foto, kita foto dulu buat di grup. So, ketika sudah coaching baru sah, ya. Apa yang kamu rasakan? Unek-unek bukan unek-unek ya kayak keyakinan itu tuh bener nggak sih aku bisa jalanin sendiri setelah ngobrol sama teteh kayak temen, jadi kayak ngasih arahan step by step. Jadi nantinya berarti menjadi yakin bisa nggak nih gue laluin, bisa nggak sih saya laluin ke depan. Jadi ada bayangan yang nyata, enggak yang cuman ragu-ragu deh. Dan ingat aja, sekedar mengingatkan bahwa yang aku tulis semuanya step by stepnya adalah kata-kata kamu sendiri semuanya. Baik teh. Tapi kan berarti jadi benar-benar diyakinin gitu nih, ditulis jadi akunya ingat. Dan ketika sudah kamu yakini bahwa kamu betul-betul bisa melakukan itu dan kamu udah tahu step by stepnya, ada rasa apa di diri kamu? Rasa makin yakin, makin mau nih, makin saya pasti bisa untuk nanti lanjut sekolah. Ada keyakinan yang pasti. Kalau sampai si hal itu terjadi, tadi kan kamu udah S2 bisa berwawasan luas di wanita yang seperti itu yang kamu dambakan, gimana rasanya? Iya, saya bangga. Makanya impian saya tuh benar bisa loh terwujud tanpa cuma di bayangan-bayangan aja. Mau bilang apa sama yang belum pernah coaching? Biar tahu. Rugi banget. Ada kesempatan walaupun cuma 30 menit ya teh ya. Jadi alhamdulillah. Ini aku cuma agak malu-malu, gimana ya ngobrol sama Teh Gina, ya kan belum pernah ngobrol, pagi kelihatan muka gini kan. Beraniin diri walaupun agak sedikit nervous. Dan ternyata setelah dijalani, gimana? Nervousmu itu, gitu, ketakutanmu itu. Alhamdulillah, hilang. So, lebih tersadarkan untuk apa lagi? Ya, untuk benar-benar serius untuk langkah-langkah selanjutnya. Enggak cuman diomong aja, cuman ditulis aja tapi nggak dijalanin. So, bukan cuma ditulis aja, tapi dijalanin. Siap untuk menjalaninya, Fauzia Pak? Siap, Teh. Siap. Ya udah, itu aja Pak. Ya udah. Teh, maaf aku mau tanya untuk coachingnya nanti praktek. Gimana Teh? How do you feel? Apa yang kamu rasain? Plong.
Itu plong. Ada yang tersalurkan dari benak-benak. Kalaupun cerita sama teman kan mungkin nanti terlalu tinggi untuk saat ini. Ada judgement-nya kayak gitu. Dan kamu bisa terbuka karena kamu yakin banget aku nggak ngejudge kamu. Mm-mm. Karena kamu ngerasa space, ada safe space gitu. Yang bisa kamu ungkapkan apapun. Jadi dirimu yang otentik, dirimu yang seutuhnya, dirimu yang sesungguhnya. Ya, yang penting ada niat yang besar aja, mungkin itu bisa jadi modal awal untuk kedepannya. So, dan ke gereja gede. Tapi gimana sih rahasianya masih bugar gitu kayak banget. Sebenarnya kamu tahu aku non-stop ya dari jam Iya, dari 6 pagi banget. dan aku lagi nggak sholat. So, kalau lagi sholat pasti ada Makanya break sholat. pas ada waktunya. Yang nguatin aku cuman tahu bahwa dunia itu bentar, dunia itu sementara. So akan pasti capek, lelah. Tapi aku akan berusaha untuk mengubah lelah menjadi lilah. Aku lakuin semuanya untuk Penting ikhlas ya teh jalanin. Aku ikhlas. Aku ikhlas buat kamu semua. Makanya aku saking sibuk aku cuman megang 1 SNBP. Biasanya aku megang 3 ke 4. Cuma 1 misalnya bener-bener. Kebayang kalau semua angkatan, berapa 3 angkatan yang kemarin? Biasanya selalu 3 dan 4 dan aku coaching one on one. Bukan hanya memeriksa, tapi aku coaching one on one. Karena aku pikir ini yang kalian butuh. Betul? Memang masih banyak. Salah satunya itu dia. Ya sudah, kalau gitu aku yang selanjutnya karena masih ada lagi masih menunggu. 3 lagi ya teh? Ya, 3 lagi. Ya lo semangat teh. Ya sayang. Sama-sama sayang. Kita foto buat pribadi diupload. Diupload di grup. Rian, kita nggak bisa share screenshot, aku nggak bisa nge-save, I don't know, ini mungkin udah kelamaan, aku nggak tahu juga, tapi itu pada Allah dan terjadi di dirimu. It always happen like that ya in your life. So, mana apa rasanya di coaching dan kita mengalami hal ini yang sama persis yang udah kamu ngomongin di coaching, itu kan banget sumpah. Dan aku nggak bohong, aku ngapain bohong yang kayak gini. Bisa, oh nggak. Gimana Rian, apa yang mau kamu ngomongin? Aku dari it happens. Emang nggak boleh dibahas itu. Berarti kalau nggak dibahas harus diapain? Diemin aja katanya. Kalau didiemin rasanya gimana? Dijalanin aja katanya. Jalanin. Dan jalaninnya ditambahin apa? Ya harus lebih baik bersyukur mungkin ya. Masih banyak yang lebih lebih susah dari kita, mungkin ya lebih masih bersyukur masih kita corona masih digaji full, walaupun kita kerja juga WFH itu sebenarnya juga nggak ada kerja. Alhamdulillah sih masih bersyukur aja sih. So, setelah coaching gimana rasanya? Dan setelah mensyukuri enggak? Setelah kamu mengatakan hal itu rasanya lebih lega ya. Lebih lega. Sedikit lebih lega. Walaupun sebenarnya masih ada hal yang menjadi pertanyaan besar di kepala sebenarnya. Dan si pertanyaan besar itu perlu 1 kata itu. I have no idea about it. So when you have an idea about it, kamu akan ngapain? I'll do it. Pasti itu akan segera dilakuin. Kalau sudah ada
Pencerahan. Ketika sudah ada pencerahan, gitu. Kenapa? Ketika sudah ada pencerahan, you will do it. Yep, of course. Absolutely. Oke. Oke. Nggak bisa foto, Rian. Kita pasti Pakai HP aja deh. kita Apa ya? bikin aja, iya bisa, nggak apa-apa juga. Tapi kan sebel aja gitu. Bisa, ini bisa, yuk. Yaudah kalau gitu aku 2 lagi. Ya. Assalamualaikum. Salam, terima kasih banyak ya, Teh. Sama-sama. So, apa yang kamu sadari dari 2 coaching? Dengan tentunya tema yang berbeda gitu kan. Apa yang kamu sadari, Nak? Apa yang kamu dapetin dari coaching kita kali ini? Sama-sama ini sih Teh, ngegampangin sesuatu gitu Teh. Ya, lebih ke situ sih, kayak kemarin kan masalah waktu, ngatur waktu. Kalau sekarang kan masih sama mungkin ya. Cuma lebih ke ini aja sih Teh. Lebih parah malah. Tapi alhamdulillah sih kemarin nilai lebih baik gitu Teh, dari kemarin. Dari semester kemarinnya. Alhamdulillah nilainya lebih bagus. So, jadi apa yang perlu kamu lakukan? Yang perlu saya lakukan itu ya jangan pernah nunda-nunda pekerjaan, terus nunda, minimal ada progres setiap harinya. Apapun yang saya kerjain minimal ada hasil sedikit-sedikit. Atau kamu kalau misalkan mau kirim ke aku tiap hari progres juga boleh. Orang kamu kan gitu kan. Atau minta siapa buat Rik. So, setelah coaching gimana rasanya? Setelah coaching ya jadi tahu sih titik fatalnya tuh kayak gimana. Jadi lebih ke depannya mungkin ketika deadline tugas nggak buru-buru walaupun emang bisa dikerjain nanti-nanti gitu katanya. Tapi hilangin rasa itunya lah. Hilangin rasa di nanti-nantinya. Harus lebih cepat aja gitu. Oke, lebih cepat, lebih gesit. Tadi udah bareng-bareng kita ini. Dan kamu udah komitmen loh sebelum aku. So, aku mau ngeliat kamu beres. Oke? Ya, Teh. Siap, Teh. Oke, kalau gitu. Thank you, Nana. Beneran tong dinanti-nanti. Ya. Siap, Teh. Makasih ya, Teh. Oke, sami. Yo, Teh. Izin live ya, Teh. Assalamualaikum. Salam. Hadi Arif, gimana rasanya udah di coaching? Apa yang rasanya beda? Rasanya kayak ada yang bantuin gitu, dari dalam. Ya tahu tuh kayak ada yang bantuin. Itu sih intinya rasanya. Dan ke teman-teman yang belum pernah ngerasain coaching, mau ngomong apa? Buat teman-teman yang belum pernah tuh, hidupnya kayaknya kurang lengkap. Hidupnya kurang lengkap. Mereka kayaknya itu hidup di masalah yang banyak, tapi mereka tuh nggak tahu mau gimana. Di jalan aja. Saya yakin deh yang kayak gini nggak cuma saya gitu, pasti banyak. Mana ada sih orang yang betah kalau dijadiin robot, kan nggak ada pasti. Ada orang yang betah untuk dijadiin robot. Yes. Ketika yang robot-robot itu dijadikan dimanusiakan kembali, tadi kan dihidupkan kembali, bahwa lepaskan gitu loh. Akhirnya kayak udah jalani Allah, Rif. Menang aja, Rif. Yakin. Oke deh. Yakin. Makasih loh, Teh. Sama-sama loh, Rif. Makasih loh. Gratis lagi nggak bayar. Gratis lagi nggak bayar. Promosi. Ntar kesana-sananya bayar. Loh, nggak apa-apa.
Oh, nggak apa-apa ya. Profesional ya. Iya, benar kata Arif, benar. Bayar nggak apa-apa, yang penting kan capek tujuan. Yang tercapai tujuan. Terbuka. Biasanya kalau nggak bayar itu bukan nggak serius ya. Kalau nggak bayar nggak seru tuh dengerin tuh kata Arif. Makanya kalau udah bayar makin semangat karena udah bayar kan, ngejalaninnya bener-bener. Ya, bisa bayar rugi. Ada yang lain kan dah habis. Ya wes, alhamdulillah rabbil alamin. Nanti tinggal dibagiin di grup ya. Gimana? Oke. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Ina Yulia dari angkatan 1. Gimana nak? Udah di coaching? Lebih ngeplong. Lebih makin bertekad, lebih ingin melaksanakan komitmennya lebih mantap lagi gitu. Makin jos. Gimana rasanya ketika ada perasaan makin mantap, makin jos, makin mau ngelakuin, komitmennya juga dapat gitu? Apa yang kamu rasain? Makin plong sih Teh, kan sebelumnya mungkin masih ada keraguan gitu kan, gitu. Jadi di hati itu ada rasa ngeganjel aja gitu karena perasaannya kan nggak enak karena ragu, ada keraguan-raguan. Sekarang udah ayo gitu, udah mulai ayo belajar, ayo bertindak supaya bisa mencapai komitmen. Dan ketika sudah mencapai komitmen, apa kalau misalkan kata suami? Gimana Teh? Nggak kedengeran. Kalau sudah mencapai komitmen, apa kata anak dan suami? Ami. Ayah bangga. Kamu hebat. Hebat. Tapi sebetulnya suami itu jarang saya jarang muji sih sebetulnya. Lebih ke tindakan. Biasanya kalau dia appreciate sesuatu tuh lebih ke kayak ngajak main, ngajak makan tapi kita merasakan itu tuh hal beda dengan dia ngajak makan seperti keluar misalkan seperti biasa dengan ngajak makan karena atas dia appreciate sesuatu gitu sama tindakan atau kita tuh beda gitu. Bisa membaca situasi. Jadi dia jarang sebetulnya bakal ngucapin kamu hebat, kamu cantik, kamu pinter, itu jarang banget sih. Dia appreciate-nya dengan hal lain sih. Dia love language-nya service gitu, dia ngelakuin sesuatu gitu. Jadi senang lah pastinya. Kalau anakmu bisa ngomong, berandai pasti lebih sayang. Ami, Ezar sayang Ami gitu. Pasti dia tiap hari pasti ngomong gitu sih Teh. Cuman pasti beda lain cerita kalau bisa membanggakan anak, dia pasti lebih excited lagi ngomongnya. So, apa mau kamu omongin sama teman-teman yang belum pernah merasakan coaching? Jangan ragu, jangan gugup, tumpahkan saja yang ada di pikiran. Pastinya jadi ngegali hati kita tuh sebetulnya maunya apa, seperti apa itu dikeluarin gitu. Jadi lebih ngemplong juga kan, nggak di hati, di pikiran tuh ngemplong aja gitu rasanya, nggak yang keraguan-raguan kita, kekhawatiran kita dikeluarkan tuh kan menghasilkan sesuatu yang membuat kita yakin. Oh, ya. Coba. Tunggu kabar baik. Terima kasih, Len. Amin, Ina sayang. Terima kasih. Ya, amin. Selamat. Ya, Mas Nardianto, jadi gimana rasanya sudah di coaching? Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Teh. Habis? Ya. Allah.
Semoga Teteh selalu diberikan kesehatan, Amin. diberikan kesehatan serta rezeki yang baik. Amin. Amin. Sehat-sehat selalu Teh. Nah, Mas Adi juga semoga sehat-sehat selalu, Ya, keluarga pada warohmah, bahagia dunia akhirat ya. Bisa maut tidak memisahkan, nanti bisa kumpul lagi bersama-sama keluarga. Amin, amin. Terima kasih Teh. Sama-sama. Apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang belum coaching biar tahu gitu. Siap. Waktu kali pas belum coaching kan apa nih gitu. Terus gimana? Ya Teh ya, terima kasih ya Teh ya. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Bentar dulu, bilang dulu ya. Iya, kasih tahu testimoni ke teman-teman yang ya, siap. Mana ceritain. Oke. Ini dikerekam. Ceritain sekarang, diomongin. Malah nulis. Untuk teman-teman semua, alhamdulillah saya setelah di coaching sama Teh Gina, perasaan saya untuk khususnya di pekerjaan saya akan ditingkatkan lagi, akan lebih baik lagi, serta teman-teman lebih kompak lagi, bekerjanya selalu memperdulikan sesama teman, memperdulikan sesama rekan-rekan kerja, baik itu susah maupun duka. Untuk yang di rumah, buat istri dan anak-anak, teruslah berdoa untuk papanya agar rezekinya baik, agar menjadi keluarga yang selalu memperdulikan, keluarga-keluarga yang membutuhkan kita, saling menolong, saling membantu, agar hidup kita bisa lebih baik lagi. Karena kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi kita harus saling membantu, harus saling peduli kepada sesama, baik itu rekan kerja dan keluarga kita di rumah. Untuk teman-teman, saling menjaga kekompakan, jangan lupa berdoa dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar semuanya lebih baik lagi untuk diri kita dan orang lain. Amin. Ya Allah, amin. Luar biasa Mas Arianto. Selamat mempraktekkan dengan komitmen istiqomah. Siap. Salam untuk istri sama anak di rumah ya. Ya Teh. Oke, kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak, Yanda, apa yang disadari setelah coaching? Alhamdulillah jadi lebih semangat, berasa ada yang mendukung gitu. Semoga apa yang diharapkan semuanya tercapai, bisa sukses seperti apa yang diharapkan. Dan biar sukses yang diharapkan berarti harus segera memulai. Ya. Ayo atuh Teh, dicobain rendangnya ya. Oh, aku mangga, aku mau. Sok, aku mau. Ayo kemarin mah Bu Mirna suka pesen. Aku mau. Beneran Teh? Beneran, aku sekalian ini aku bantuin promosi di Instagram. Alhamdulillah. Boleh Teh. Nanti aku promosiin di Instagram. Aku endorsein buat kamu. Alhamdulillah ya Allah. Sing lancar terus Teteh juga. Aduh. Rezekinya dimudahin segala urusannya ya Allah. Amin. Sok, kan karena orang Padang makanya sok Uni, Vida, Vianda, sing semangat tekun. Promosi, orang Padang udah terkenal. Cara ragu dagang. Ya, pasti ada jalan. Orang Padang pantang menyerah Teh. Enak tuh. Gitu. Nah ini mantap. Ini senyumnya semuanya. Mantap. Semangat terus. Ada masalah lewat. Mau ngasih tahu sesuatu apa ke teman-teman yang belum pernah coaching? Ayo atuh yang pada punya masalah, yang pada bingung buat ngadepin hidup, bingung mau jadi sukses atau bingung ngadepin siapa, sok atuh sama Teh Gina, insya Allah legowo lapang. Yang penting satu,
Komitmen. Komitmen. Ini juga semua udah jalannya Allah. Allah tersayang Betul. kita. Insya Allah Allah. keluarga. Insya Allah. Tuh. Hayu atuh semuanya ya. Jangan lupa bersyukur. Ya teh. Iya, jangan lupa beli rendangnya. Rendangnya apa nanti mereknya? Jangan lupa beli rendang Uni Epi. Uni Epi ya. Lama Bana. Mak Bana. Ya, pokoknya Mak Bana enak banget loh. Nomor telepon sekalian aja jual sini. Nanti kan di YouTube. Oh iya. Jangan lupa dicobain rendang Uni Epi. Asli rendang Pariaman. Rendang kering. Bisa langsung ke Ama. 085224177668 cocok buat buka puasa sama lebaran. Banget. Udah, momen nanti buat buka puasa, buat lebaran. Bener nggak? Buat ngasih-ngasih silaturahmi. Ayo dong, dibeli rendangnya. Siap buat dibikin parcel, Bu. Siap dibikin parcel. Tuh. Nah, gimana sekarang rasanya, Fit? Alhamdulillah, Bu. Jadi sedikit, ya itu mungkin kalau tenang kita kan harus berjalan dulu ya, Bu, seiring waktu. Tapi tuh ngerasa ada yang mendukung, teh. Jadi semangat gitu. Ada yang ngertiin perasaan kita, mendukung harapan kita, nggak malah dijudge gitu ya. Jadi hidup tuh semangat kalau kayak gini terus mah. Mantap. Tinggal dilihat tuh whiteboardingnya, insya Allah sok sudah. Ya, amin. Ya, teh. Nuhun. Tawang Suna. Dalam hidup itu harus selalu bersyukur, ikhlas, dan jangan lupa bahagia. Bahagia kita, enggak sih bahagia. Ayo teh, siap teh. Dalam hidup itu. Dalam hidup iko. Dalam hidup iko. Harus selalu. Harus selalu. Harus selalu. Bersyukur. Bersyukur. Syukur. Ikhlas. Ikhlas. Dan jangan lupa bahagia. Bahagia. Tidak. How do you feel? Gimana rasanya Iqbal Maulan? Udah di coaching. Apa yang rasanya berbeda? Ya, lebih enjoy aja lah, lebih ya udah ikhlas aja. Semuanya juga nggak akan kemana-mana kalau memang itu takdir Allah ya. Apa yang mau dicari ya udah memang takdirnya seperti itu ya. Akan masalah jabatan, saya yakin itu mah hanya bonus dari Allah. Nah, gimana rasanya jadi coach? Ada apa? Lebih lega sih, lebih bakal mungkin lebih percaya diri. Bagaimana merasa mengakuinya, mengatakan hal itu barusan? Iya teh, Bismillah lah. Mau menyampaikan apa sama orang-orang yang belum pernah di apa yang beda kamu hari ini dan seterusnya? Ya alhamdulillahnya dengan coaching ini, dari yang sebelumnya saya merasa kurang yakin dengan diri saya sendiri, bahwa memang banyak orang yang di sekeliling kita lah, entah ada yang underestimate atau ada yang apa, ya sudahlah, biarkanlah. Karena memang Allah itu tahu cara terbaiknya mengangkat derajat seseorang.
Buktinya Seperti hari itu ini teh. kita ketemu. Buktinya kita hari ini ketemu. Emangnya itu bukan rencananya Allah? Iya, iya betul. Hmm. So yang belum di coaching, nyobain aja gitu ya, biar tahu. Gak diapa-apain kan? Iya, iya, iya. Tadinya juga saya ngerasanya kok ini setelah di coaching ngomongnya jadi kayak Mario Teguh semua. Aku aja ngerasa diri beda langsung loh. Iya, kata saya juga tadinya kata saya, loh, kok bisa ini? Jadi kayak apa namanya? Kata-katanya bijak semua. Nah, ternyata ya alhamdulillah saya pun ngerasakannya seperti itu. Jauh lebih baik lah. Nah, ada perbedaan before afternya. Oh, yang diomongin sama teman-teman tuh bener juga ya, terasa gitu ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Next, selamat loh. Congratulations, Barakallah. Ya, teh. Aku aja merasakan perubahan. Dari awal kita ngobrol, sekarang beda. Kamu ngelihat akunya juga beda. Ini berdua itu. Proud of you. Ya. Ya, teh. Terima kasih. Makasihnya sama Allah, jalannya Allah. So, coaching kayak gini perlu diadain nggak? Kata kamu. Perlu teh. Harus setiap, kalau bisa emang harus setiap pegawai. Kayak gini ya. Karena memang dunia pekerjaan ini ya beda-beda, maksudnya macam-macam gitu orang-orangnya. Gitu kan. Ada memang yang ketika kita dapat orang yang di sekeliling kita lebih baik kan, ya itu kan sisi positifnya, kita akan ya ibaratnya kita dekat sama pedagang minyak wangi, kita pun akan ikut wangi. Tapi memang Selamat untuk jualan minyak wangi, karena aku jualan minyak wangi, aku jualan kebaikan. Buat menebar kebaikan. So enjoy the process, trust the process. Welcome back. Ya, selamat. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, siap. Oke, Dwi, gimana rasanya Dwi Setianto untuk Ya, setelah di mungkin setelah di coaching sih mungkin lebih ngerti apa yang dibutuhin sama diri sendiri gitu. Ya, lebih mengerti apa yang dibutuhin sama diri sendiri, lebih apa tahu mungkin nggak semuanya tahu, tapi yang sebagian besar dari permasalahannya itu tadi tahu, ada gambaran seperti itu teh. Ada gambaran seperti itu. Juga apa kuncinya yaitu kayaknya gitu. Just tahu. Siap teh. So, kamu udah ngerti, udah paham, udah tahu Ya. tersadar juga. Tawanya tadi sebenarnya tawa nampar sebenarnya. Dia nampar dan ingat sih. Coba terakhir kamu ngetawain diri kamu sendiri. Iya, ketika bisa ngetawain diri sendiri itu kadang ya bisa lepas deh. Siap deh. So, selamat sholat maghrib, selamat berterima kasih sama Allah. Allah begitu sayang sama kamu, pengen kamu kembali betul-betul ke versi Dwi Siono yang the best. Siap. Ya, terima kasih teh. Selamat berproses, selamat sholat maghrib.
Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rizal Fatur, gimana rasanya sudah di coaching? Alhamdulillah, jadi makin menyadarkan mengenai solusi yang sedang dihadapi saat ini. Harus lebih bersyukur. Ya udah, harus hati-hatilah dalam melakukan sesuatu. Nuhun teh udah diingetin. Nuhun sudah mengingatkan diri sendiri. Nuhun udah jujur. Oh iya. Duh. Aku mah cuma nanya, nyatet jadi buat kamu. Oke teh. Ya, nuhun. Tahu langsung. Udah tahu. Oke, lanjut ya. Mangga atuh kalau gitu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rasanya tadi? Ya, enak teh. Bener sesuai teman-teman semua memang enak kan udah di coaching plong gitu. Jadi semacam namanya coaching menurut semacam curhatan gitu, tapi kan beda. Curhatan sama teman, sama saudara, sama istri juga tetap beda. Kenapa ya ada semacam coaching gini, terus ada mentor yang seperti ini? Gimana ini jadinya dunia ini? Ini harus ada semua ini. Semua mungkin semua pegawai dari dirut sampai ke bawah harus ini coaching sama teteh. Pantesan di grup, waduh ini mantap semua jadi plong, memang benar teh. Senyum-senyum ketawa-ketawa ini mah keluar terus. Seorang hamba yang notabene aduh pernah teh karena Irman jarang nggak sih sama teteh baru beberapa kata aja. Meskipun ketawa-ketawa tapi tetap omongan aja mungkin kedengaran sama teteh bergetar. Tetap aja. Alah, ampun mantap, salut. Kira dua amal bergetar cara mbak dah pokoknya. Dah pokoknya lah. Alhamdulillah kan. Baru apa? Ya ini mah baru apa tuh ya? Belum mungkin bagi teteh mah baru seupritnya ini, tapi udah bisa seperti ini gitu. Top ini teh. Nih Akang Hamdan atau yang top yang harus percaya. Banyak. Harus banyak teh. Asli ini dari dirut sampai ke bawah sampai ke OB sekalipun ini harus. Amin. Seperti ini. Soalnya membawa seseorang seperti ya yang seperti saya lah yang enggak ini bisa mulai menata, mulai mencoba mendisiplinkan diri kan susah itu teh. Meskipun memang banyak bacaan harus ini susun ini tapi dengan hal seperti ini jadi keefektifannya itu 99% keefektifannya. Mantap ya Mantegina lah. Teteh nggak capek dari jam 6 sampai sekarang? Capek tuh akan saya bukan grup. Bener-bener bilang nggak capek. Istirahat mah gitu Pak. Cewek mau udah dikubur. Luar biasa. Tularkan terus seperti ini teh. Anu ge hoyong bisa cacing orang tapi susah. Sendiri wae hese. Cari kata-kata wae susah. Belum pegawai-pegawai nggak ada siapa yang mau dicuci. Pegawai-pegawainya kosong deh. Lantai 3, lantai 2, lantai 1 kosong semua.
Yang ada OB juga kan mau enggak ini kumaha itu hari tugas kumaha ya teman-teman apa lagi mau jeung mana mah heureui paling oge cenah kitu kumaha tugas diklat kumaha cenah ieu kasaha manya ka tukang parkir. Oh semangat, saya tuh hubungi 3 orang, udah saya kasih 2 kali loh coaching. Iya. Terus kalau tugas gimana teh ini? Nah, kerjain atau coaching 3 orang. Cuma Ya siapa nggak ada. Iya siapa udah teman-teman juga boleh lah. Teman SMP yang angkatan lain. Kan di sini sambil kerja. Kan namanya juga diklat sambil kerja ya teh ya. Ini sambil kerja, ya tuh ngobrol 30 menit. Kamu masuk ke huri, senang enggak? Tuh habis gimana? Enggak ada ini. Kan tadi kan Akang udah bilang, ini mah udah beda gitu kan Hamdan yang baru. Iya benar. Udah diyakinkan ke teman ini mah beda, yang baru bukan yang lama. Casing bukan hanya tapi sama isi-isinya, tapi dah susah yakinkannya. Cobain aja, yang penting dicoba. Ya siap. Ke teman-teman. Aduh, ampun. Hamdan, aduh ampun, tadi ampun. Nah, rasanya udah di coaching kedua kalinya sama Teh Gina, karena kemarin di coaching diliatin banyak orang. Apa bedanya diliatin sama enggak? Iya, sekarang kan lebih enak, rileks gitu kan. Jadi perasaan lebih enakan lah. Nggak, aduh, ada rasa nggak enak kan kalau banyak orang. Aduh, itu serius kita tapi ini terus. Ampun. Kemarin mereka cerah Mbak Yogi ditahan, ini waktu bisa nih. Terus saya suka ini terbebani masa lalu. Kadang dulu galak ke anak juga sampai si Jaki dipukul sampai berdarah. Kenaon teh seri tapi terus. Ampun ya. Ada ini. Pengen anak-anak meskipun kendala biaya, kendala segala macam itu nggak masalah. Nah, rezeki mah udah ada yang ngatur lah. Kita kemana-mana susah payah kalau belum rezekinya kan nggak bisa. Tapi meskipun gitu kita kan harus berusaha. Nikmati, syukuri itu. Dari jalani itu nikmati syukuri udah dijalani itu bertahun-tahun. Meskipun kadang istri si papa ini gimana ini wah maklum istri. Tapi ya gimana lagi kan harus edun lah bukan orang hidup. Gak bisa. Bisa direct. Di hidup mah nggak bisa ya memang ada saatnya kita harus diam sejenak, kan ada saatnya terus baik lagi gitu. Alhamdulillah. Jadi gimana rasanya udah di coaching? Iqbar Ramadan gimana tuh udah di coaching gimana? Bisa menemukan, jadi ada hal yang kayak, jadi coaching itu kayak membuka hal baru tuh. Jadi tadi itu kayak ada juga di perasaan yang tiba-tiba diungkapkan aja begitu aja gitu, kayak kalau untuk mendapat ini tuh harus ini itu tuh timbul begitu aja gitu teh. Dan pada akhirnya menyadari bahwa oh iya sih, bahagia bersyukur itu penting gitu. Bahagia bersyukur itu penting. Dan ketika menyadari si bahagia bersyukur itu penting, apa yang ada di diri?
kayak menyadari sesuatu, bahagia bersyukur itu penting itu kayak apa ya? Mungkin lebih lapang kali ya, lebih apa yang ada unek yang kemudian tiba-tiba terlontar begitu aja karena kalau ngobrol sama orang itu belum tentu bisa gitu ya, belum tentu bisa keungkap. Orang maksudnya gimana? Ngobrol sama orang? Bukan orang. Gimana ya? Kenapa? Maksudnya kalau sama teteh lah gitu, kalau sama teteh sekarang ketahuan lah, kebuka gitu. Alhamdulillah ya. Nah, ini terakhir anak-anak tersaraki, siapa Allah, siapa killah anak-anak semoga amin. Teteh juga sehat keluarganya. Amin 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 lagi yang paling berharga. Apa yang mau disampaikan sama orang-orang yang belum pernah coaching? Karena kan ini Iqbal juga pertama kali di coaching. Harus mencoba, harus mencoba dulu. Luangkan kesempatan, bukan luangkan kesempatan ya, mungkin harus mencoba malah. Jadi saya juga ada rasa penasarannya, ya walaupun misalnya juga anak-anak sekarang lagi sakit kan. Awalnya juga saya tuh, aduh ini anak-anak mudah-mudahan bisa dikondisikan, tapi saya tuh penasaran banget tuh coaching itu seperti apa gitu. Ada rasa penasarannya dan harus dijalani, bener-bener harus dicoba. Ya, alhamdulillah anak-anak juga udah pada tidur segala macam, kodar Allahnya dan bisa dikomunikasiin kan, kamu bisa kita ganti. Alhamdulillah. Baiklah. Ya udah, kalau gitu mah tuh selamat istirahat, kita foto jangan lupa. Teteh juga. Oh. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teteh hati-hati pulangnya teh. Ya iya, aku udah pulang, aku udah melanding. Makanya aku kayak masih tahu kan masih jet lag gitu loh. Terus tiba-tiba ketemu kalian kayak udah mau jet lag ketemu. Kalau nggak demi sayang sama kalian apa sih? Kalau nggak aku nyari loh. sayangnya sama Allah. Makasih ya teh. Bener-bener makasih. Bener-bener juga, saya juga makasih sama kalian. So, how do you feel about it? Setelah di coaching, setelah beres, setelah proses meyakinkannya tadi lumayan. Karena ini huge thing for your life gitu. So. Gimana rasanya udah di coaching? Yang jelas happy banget sih. Happy, menginspirasi. Ada kayak energi yang kuat gitu untuk ayo segera. Ayo segera. Go. Go. Dan ketika udah segera go, rasanya lebih apa? Pasti plong. Go dengan gayamu yang seperti ini, tenang. Make sure every step. Ya, untuk statement yang gitu loh, gitu lah. Yang nggak reckless, tapi yang pas, teman. Kamu udah ada apa? Enggak. Apa yang mau kamu tambahin?
Hah, gimana? Coaching. Kasih lo ya buat linknya. Mutusan BP. Mm-mm. So, gimana? Saya mau kamu bagiin. Ke ibu kamu mungkin nanti ibu kamu bisa kamu kasih linknya juga. Gimana teh? Suaranya pelan. Oke, apa yang mau kamu bagi? Soalnya kamu nggak pakai headset, karena aku bilang pakailah headset. Jadi si speaker kamunya nggak kemana-mana. Apa jadi coaching? Apa yang tersadarkan dari proses kita hari malam ini? Masih ada satu orang lagi? Rasa kemauan. Rasa kemauan yang kuat. Jadi tambah kayak ambisi. Apa? Kamu yang ngerasain. Aku nggak tahu, aku bukan dukun. Ya karena mungkin itu tadi sih, itu karena memang uh, keinginan dari lubuk hati yang paling dalam, sehingga ambisi itu pasti ada sih, ambisi. Ambisi lebih semangat. Sudah sih tuh, cukup itu. Kan kamu dapetin dari cara aku ngoci. Dari aku, pas kamu in Thailand, aku in Thailand. Dan kamu rasanya perlu ditambah semangat, aku juga lebih semangat. Kamu perlu ditinggiin karena kamu ini aku tinggiin. So, aku jadi cermin gitu dari kamu. Apa yang kamu rasain? Aku tuh merasa kayak dipancing gitu, keluarkan gitu, apa sih sebenarnya gitu yang mengganjal kayak gitu. Gitu sih. Apakah sudah merasa mengeluarkan semua yang mengganjal? Udah sih. Ya. Ya itu. Ada sesuatu yang mungkin kamu pengen keep sendiri, ada yang kamu utarakan, itu kamu yang paling tahu. Enggak. Enggak ada teh.
Cukup sih, Teh. Oke. Coba deh kasih satu pertanyaan gitu. Apa yang menahanmu untuk akhirnya kita nggak live di sini? Kamu bilang kamu cukup. Dan kamu garuk-garuk. Bingung saya. Mau ya udah. Itu intinya goal pertama itu dulu sih tadi. Saya harus segera balik. Dan saya ingin menjaga ibu. Udah. Saya sebenarnya nggak peduli sesama pelaksana. Nggak apa-apa. Tapi mungkin ya karena Allah belum izinin, yang dulu-dulu belum. Tapi akhir yang kemarin itu dikasih kabar, jadi timbul lagi. Dan ibu saya juga memang udah berumur 81 tahun. Ya, 81 kalau nggak 82. Jadi mungkin pengen punya kesempatan gitu. Menjaga ibu. Udah Teh. Ya udah, kalau udah. Minta situ masuk. Silahkan. Udah Henry Cahyono. Gimana? Udah di coaching rasanya? Ya, setelah saya di coaching, rasanya tensi saya yang tinggi, jadi turun Teh. Apa yang saya rasakan, rasanya ada jalan keluar, ada penyaluran. Nah, itu. Biasanya saya tahan kalau saya cerita sama teman, kadang-kadang nyalahin saya. Saya nggak suka disalah-salahin kan, kok saya cerita malah disalahin. Saya kan pengen apa sih jalan keluarnya? Pengen dingin malah jadi panas Teh. Nah, itu ya. Jadi setelah coaching ini kayaknya tadi ini sakit rasanya. Apa di kepala nih, makanya kepala saya cukur kemarin karena pusing. Dipendekin aja, ketawa teman-teman, pusing saya bilang kan, banyak pikiran. Ternyata setelah coaching rasanya badannya jadi ringan. Emosi bisa turun, happy lah itu. Udah, kalau mau ngasih tahu orang-orang yang belum coaching, takutnya kan mikirnya coaching kayak gimana gitu. Ya. Tolong sampaikan sesuatu kepada yang belum coaching. Ya. Yang belum. Saya kira coaching ini kayak interogasi, Teh. Ketakutan yang saya Saya tadi stres. Ketakutan yang saya ini kan, wah nanti jangan-jangan ini kena marah segala macam. Ternyata enggak, beda. Ya apa yang kita, jadi ada pepatah bilang, hati-hati dengan pikiranmu. Nah, jadi saya coba, tadi pikirannya, wah nanti gimana, tegang. Ternyata yang kita hadapi enggak, santai aja. Jadi karena Teteh bisa membawakan, coba, karena saya pernah ini, asesmen Teh, untuk jadi naik tingkat kan, tegang saya dari jam 8 sampai jam 4. Buntu pikiran kan, saya nyerah aja, jadi pribadi yang ibaratnya, udahlah Pak, saya gini aja, udah 25 tahun juga dinas. Jadi down saya kan, nggak bisa saya berpacu dengan yang muda-muda, yang high tea, energik. Memang pengalaman di teknik banyak, tapi nggak digunakan. Nah, itu tertahan, ya sudahlah, mungkin memang takdir. Mungkin saya bisa menciptakan buku suatu saat, saya bilang kan, tentang Leua, mungkin berguna, karena memang di
Sumatera Barat yang tinggal itu tentang uap, saya tinggal lagi. Iya loh, ini dilestarikan udah Iya. tuh. Nah itu semuanya dijadiin buku Nggak ada lagi teh. Kemarin saya bilang sama PA, cobalah dikasih anak baru, nanti saya kasih tahu apa lo uap biar kedepannya baik lo uap ini. Saya nggak minta apa-apa, bahkan saya dipelaksanakan di sana, tapi saya ikut. Saya karena cinta dengan teknik. Nah, kasih anak baru, nanti kita bimbing. Nanti saya kan tinggal berapa tahun lah. Saya bilang saya nggak cari apa-apa lagi. Saya kalau mati ingin ingat itu aja. Bapak Cahyono dulu pernah megang lo uap ini. Udah, nggak ada aneh-aneh. Kalau ekonomi udah cukup, saya nggak pengen apa lagi. Udah bersyukur gitu aja lah. Anak-anak sehat, istri sehat. Emang kemarin anak-anak istri sakit kan, istri sakit autoimun. Nah, alhamdulillah Tuhan masih ngasih jalan, tambah darah. Nah, dengan pribadi saya berubah, saya periang ini, istri menjadi juga berubah. Di museum saya jadi periang teh, banyak ketawa, banyak senyum. Ya akibatnya ke rumah, anak-anak nggak stres. Kalau dulu mikirin loko, ini, sekarang itulah anunya. Sekarang coaching rasanya ada penyaluran cerita. Karena cerita teman itu udah takdir kamu gitu. Kan kita yang disaling kok takdir. Malah takdir saya bilang. Saya ini udah 25 tahun, pernah masinis, pernah ini yang bernama lokomotif itu anjlok, pernah saya megangi dongkrak, alat-alat berat. Sekarang disuruh megang tutnya ini apa namanya HP, keyboard. Malah saya memang ketinggalan, tapi nggak apa-apa lah. Saya tetap belajar walaupun berat, tapi orang bisa, kita juga harus bisa. Walaupun 10 diajarin, 5 yang tinggal nggak apa-apa. Kita jalani aja, syukurin. Yang penting masih ada nyawa, itu aja. Itu yang saya rasakan teh. Masya Allah. Inilah coaching ya. Top. Aduh, Masya Allah, udah Hendri Cahyono sehat-sehat selalu, udah barokah sekeluarga, sakinah mawadah warohmah gitu ya. Bener-bener yang terbaik buat udah. Nanti kalau ada anak TK datang, anak SD datang, nanti udah pandemi udah beres. Selamat datang adik-adik. Nah, mari silakan, ayo belajar gitu kayak anak PAUD. Ya Allah, seneng banget. Sampaikan salam juga sama istri dan betul-betul luar biasa sekali ya, udah yang periang gitu kan. Udah yang bermetamorfosa jadi lebih lembut dan lebih baik. Baik. Gimana? Senang di coaching? Senang. Pengennya lama-lama aja coaching. Tapi kan coachingnya jangan stres lah. Kalau stres tuh, saya kalau stres biasanya kopi, rokok. Nah, itu yang mungkin hancur. Kopi, rokok, pusing. Nah, akhirnya sekarang agak kurang tuh setelah saya di museum, nggak enak ngerokok dekat tamu. Saya buang. Berkurang ininya. Kalau dulu nggak. Ini lo nggak siap-siap nih, rokok dulu, pikirin. Buka ini. Oh ini. Pas dia ketemu, alhamdulillah, ngopi dulu. Sekarang nggak kurang. Agak supaya gimana wajah, supaya gimana lah tampilannya. Supaya orang seneng gimana. Alat wangi, sepatunya yang bersih, disetrika. Kalau dulu nggak pakai baju monyet, kunci lengkap ini. Belum kita kena marah sama manajer, kita harus siapkan dulu ini. Nah, beda sekarang. Tamunya cewek-cewek, perempuan, kita harus ramah, kita harus gimana? Jangan sampai orang nggak kembali ke museum. Dengan gestur kita orang akan kembali. Gimana caranya? Nah, kita belajar, cara ngomong gitu. Wawasan harus gitu, tampilan harus gitu. Ini perbaiki diri jadinya teh. Yang dulu ditinggalin lah. Kalau nanti memang harus kembali ke sana, kita pindah lagi cara pola pikirnya. Nanti kan pengganti saya atau yang digantikan saya, ini gini ya udah. Senang rasanya ngasih tahu harus gitu. Kan enak. Cara ngomongnya dulu kan itu siap pindah. Nggak boleh ya. Ini adik-adik udah kayak Pak siapa yang anak-anak tuh yang di Jawa itu. Banyak belajar lah. Masya Allah, banyak belajar. Baik, udah beres coachingnya. Ngerasa tenang, ngerasa happy, udah nggak apa tadi katanya di sini beban, segala macam sakit tulang. Ini kepala ini berat.
sekarang udah ringan kepalanya. Rasanya dunia ini lapang. Kalau enggak, lapang rasanya. Kalau enggak sempit aja nih. Lihat orang bisa marah aja kan. Itu gejala stres. Makanya kalau misalkan gejala-gejala stres langsung aja coaching sama Teh Gina ya. Oh siap Teh. Tapi bayar nanti katanya. Bang, gua kalau buat udah mah tenang aja, ada gratis kalau buat udah. Kalau buat yang lain bayar. Ya itulah. Saya kemarin kan kita bisa perbaikan lokomotif, menjalankan juga bisa, tapi aturannya yang jelas. Jangan bikin DU datang lo uang nggak itu. Ulang tahun museum, ulang tahun Pemdako Sawalunto tanggal 1 Desember juga nggak itu. Saya bilang jangan bikin malu yang unit ini. Aku libatkan saya, tapi jelas aturannya. Nah, saya pengen kasih tahu yang muda-muda ini, tapi saya hanya di atas kertas saja dilibatkan. Ini gimana. Praktek ngelas itu saya ajarkan ke yang baru nggak bisa dia ngelas. Ngelas listrik, ngelas aluminium nggak bisa. Saya disupervisikan 2 bulan, saya ajari. Nggak bisa anak-anak baru itu. Nggak nyambung. Udahlah terjunkan aja. Saya pindahkan lagi, nggak apa-apa. Laksanakan, oke. Saya pengen pengabdian, mungkin lah ini bisa sudah 26 tahun terakhir ini pengabdian saya untuk museum Mak Hitam, Lok Uap. Karena Lok Uap nggak ada lagi. Generasi terakhir saya bilang. Nggak ada lagi, berempat udah pensiun. Saya udah ngomong ke PA, Preservation Arsitektur. Udahlah, nggak apa-apa. Ambil saya. Saya nggak minta apa-apa. Saya pengen ada yang di kepala saya ini saya kasihkan ke anak-anak baru yang lebih energik. Tapi yang memang mencintai pekerjaan, bukan hanya duit. Saya nggak senang duit aja. Karena rezeki itu pasti datang. Nah, itu yang saya minta kemarin kalau ada kadif. Tapi sama DU, sama DD kemarin D1 saya nggak pernah bilang. Saya cuma setingkat manajer, setingkat yang manajer arsitektur kayak Pak. Saya bilang nggak apa-apa Pak, ambil saya. Itulah pengabdian terakhir saya. Saya IT kurang, tapi saya sudah belajar. Mungkin ini jadi nilai plus kalau saya kembali ke teknik nanti untuk di Sawalunto. Karena malu kita Teh. Orang di Sawalunto tuh pengen Mak Hitam tuh jalan. Keretanya pakai AC. Gimana? Saya udah di situ. Kenapa nggak pakai saya? Saya nggak gila jabatan, kan itu yang saya minta. Kasihkan saya ke sana, ambil saya sana. Taruh saya di sana jadi apa kek. Nanti kita anak-anak baru kita didik. Ini loh blok uap, ini yang diperbaiki. Kebetulan kemarin katanya dari ITB udah datang, alhamdulillah. Dari tekniknya untuk ketel. Mudah-mudahan saya walaupun nggak diikutkan nggak apa-apa. Saya nonton aja, saya salin di kepala nih. Nah, biar nanti saya kasih tahu. Kebetulan saya dulu juga pernah diancam loh Teh saya.